Bagaimana jikalau ada suatu project yang mengawinkan kelebihan dari fiat dan juga mengawinkannya dengan Bitcoin? Hadirlah sesuatu yang bernama AMPL. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini saya ingin membahas AMPL, di mana dia menggabungkan kelebihan dari fiat dan membuang kekurangan dari fiat ataupun dolar. Berikutnya, membuang kelemahan dari Bitcoin dan juga membawa kelebihan dari Bitcoin. Inilah merupakan projectnya AMPL. Dan menurut saya project ini dapat berpotensi naik 300x bahkan lebih. Mari kita membahas ke dalam Ampleforth. Oke, yang pertama, ini merupakan Coinbase naratif. Mengapa? Karena CEO dari Coinbase sangat bullish sekali terkait Flatcoin ataupun salah satu julukan dari Ampleforth, di mana dia pribadi invest ataupun personal investment ke dalam Ampleforth sebanyak 2 kali. Dan dalam hidup dari Brian Armstrong ini, dia hanya invest sebanyak 7 kali dan 2 diantaranya adalah Flatcoin ataupun AMPL yang akan kita bahas pada video kali ini. Ingat kawan-kawan, Base sekarang sedang menaik daun sekali karena dia meluncurkan Layer 2 pada Ethereum. Banyak yang menggunakan Base dan banyak yang menggaungkan akan terjadi Base season. Berikutnya kita lihat di sini di mana Brian Armstrong belakangan ini sekitar 5-7 bulan yang lalu dia sounding beberapa kali terkait Flatcoin ataupun Ampleforth yang dia invest pribadi. Sebetulnya Flatcoin ada beberapa untuk sekarang, tetapi pionir dan juga yang paling besar sekarang adalah AMPL ini ataupun Ampleforth ini. Berikutnya ada juga Neon Coin, di mana ini merupakan koin luncuran dari Truflation ataupun lembaga yang suka menggaungkan tentang inflasi di Amerika bahwa lebih besar dibandingkan dengan inflasi yang digaungkan oleh pemerintah saat ini. Intinya ada beberapa lembaga besar juga yang membuat Flatcoin, tetapi yang paling besar sekarang dan yang menarik perhatian dari Brian Armstrong adalah AMPL ini sendiri. Berikutnya data on-chain-nya di mana ada 2 data. Yang pertama adalah supply dari Ample mengalami kenaikan luar biasa signifikan pada 2 tahun terakhir. Ini super parabolik sekali, artinya demand ataupun kebutuhan yang besar bagi Ample. Ini sangat bullish sekali. Berikutnya harga dari wrap Ample. Apa ini wrap Ample? Jadi wrap Ample ini cukup berbeda dengan Ample. Kalau wrap Ample ini supply-nya tidak elastis ataupun supply-nya fix, mirip seperti Bitcoin. Mengalami kenaikan yang super signifikan juga dalam beberapa bulan terakhir. Berikutnya saya ingin membahas bahwa inflasi lebih kejam daripada kata pemerintah. Jadi pemerintah terkadang suka menggaungkan nilai inflasi, baik itu pemerintah Indonesia maupun pemerintah Amerika, semuanya akan menggaungkan nilai inflasi per bulan, per tahun, dan sebagainya. Tapi ternyata nilainya lebih kejam dibandingkan apa kata mereka. Jadi ada satu lembaga yang bernama Truflation, di mana dia menghitung inflasi sesungguhnya menggunakan sekitar puluhan parameter, yang artinya kemungkinan ini akan menjadi nilai inflasi yang sesungguhnya, tidak seperti kata pemerintah. 24% dari 20 Januari, artinya sangat besar sekali. Apa arti dari 24% ini? Artinya gaji Anda berkurang 24% dari hari itu, dari Januari 2020. Ataupun jikalau Anda memiliki barang X, sekarang nilainya 24% berkurang dari harga X tersebut, kawan-kawan. Artinya uang kita terdilusi dengan sangat masif sekali, kawan-kawan. Berikutnya, setiap hari kekuatan membeli Anda berkurang. Inilah arti dari inflasi. Buying power Anda berkurang tiap harinya, kawan-kawan. Nah, berikutnya apa solusinya? Dolar sudah pasti bukan, karena depresiasi value. Berikutnya, jikalau Bitcoin, ini merupakan aset yang sangat spekulatif dan juga fluktuatif. Apa yang saya maksud dengan hal tersebut? Dan mengapa Bitcoin bukanlah solusi yang tepat terkait hal ini? Karena kawan-kawan, Bitcoin lebih cocok dipandang sebagai suatu aset, mirip seperti emas, bukan suatu uang. Mengapa hal tersebut terjadi? Bayangkan Anda menjadi pria di sini, di mana dia membeli Bitcoin menggunakan sekitar 40.000 Bitcoin ataupun 10.000 Bitcoin. Saya lupa tepatnya. Intinya, dia beli pizza dengan sekitar 10.000 Bitcoin. Bayangkan kawan-kawan. Itu merupakan sesuatu penyesalan yang sangat besar sekali. Bayangkan jangan dari sisi Bitcoinnya. Bayangkan dari sisi orang ini, seberapa menyesal dia kawan-kawan. Dan dengan adanya orang ini, apa yang terjadi? Tidak ada orang yang ingin menggunakan Bitcoin sebagai pembayaran. Orang cenderung ingin hold Bitcoin karena harga malah semakin naik dan sebagainya. Ini merupakan kelemahan ya kawan-kawan, di mana tidak ada orang yang ingin spend Bitcoin dalam kehidupan sehari-hari karena mereka takut harga Bitcoin akan naik. Sebaliknya juga takut harga Bitcoin akan turun. Jadi ini bukanlah hal yang baik untuk uang. Saya rasa uang membutuhkan sesuatu yang stable kawan-kawan ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini mana uang yang lebih baik, dolar atau Bitcoin dalam hal membeli pizza. Dolar mungkin 10 tahun yang lalu harga pizza 5 dolar atau 20 tahun yang lalu harga pizza 5 dolar. Sekarang 30 dolar. Kalau Bitcoin 10 tahun yang lalu
harga pizza adalah 10.000 BTC dan harga sekarang satu pizza berharga 0,0000 sekian BTC. Artinya orang akan takut menggunakan BTC karena mereka takut nanti BTC-nya malah akan naik ya kawan-kawan. Ini bukanlah hal yang baik bagi saya. Berikutnya bagaimana dengan stablecoin seperti USDT ataupun USDC? Apakah mereka solve the problem? Jawabannya tidak. Karena terkena inflasi juga sama kawan-kawan, buying power berkurang juga, dan juga resiko de-peg yang sangat besar sekali. Ada beberapa stablecoin yang de-peg ataupun mereka gagal mengikuti harga dolar. Mengapa? Karena terkadang jikalau harganya terlalu fluktuatif, maka untuk kolateralnya akan tidak berhasil mengikuti dan gagal. Berikutnya bagaimana dengan decentralized ataupun algoritmik ataupun over collateralized stablecoin? Jawabannya tidak terlalu aman juga. Mengapa? Seperti DAI di sini kawan-kawan. Jika ada Black Swan event, kita pernah melihat Black Swan event pada DAI di mana gagal juga untuk peg dolar ataupun untuk mimik dolar kawan-kawan. Karena walaupun DAI ini over collateralized dengan RWA dan sebagainya, tetapi Black Swan event tetap dapat menghancurkan DAI. Berikutnya, karena mereka berusaha menjadi stable ataupun mereka berusaha mengikuti satu aset yaitu adalah dolar, ini dapat menjadi suatu bahaya. Oke, berikutnya kita lihat di sini di mana uang yang lebih baik. Kita kembali lagi, apakah dolar atau Bitcoin? Dolar dia bersifat elastis, tergantung dengan supply dan demand. Kalau Bitcoin tetap kawan-kawan. Artinya bagaimana demand dapat terserap dalam Bitcoin bukan dengan penambahan supply Bitcoin, tapi dengan apresiasi harga dari Bitcoin. Apakah ini baik atau tidak? Uang sehari-hari kita akan bahas nanti. Berikutnya, untuk dolar, uang kita akan terdilusi ya. Sudah banyak contohnya kawan-kawan. Nasi goreng dulu harganya hanya 7.000, tapi sekarang 15.000 dan sebagainya. Kalau Bitcoin jelas tidak terdilusi. Berikutnya untuk volatilitas, uang tidak memiliki volatilitas. Artinya ini merupakan hal yang baik bagi saya untuk transaksi harian. Bitcoin memiliki volatilitas. Ini cukup buruk untuk produk DeFi dan sebagainya, terutama untuk masalah denominasi. Jikalau kita ingin membayar suatu service, ataupun suatu barang, ataupun suatu debt, ataupun hutang, ini cukup tidak nyaman jikalau kita menggunakan Bitcoin. Karena harganya yang fluktuatif ya, kita harus mengecek harga tiap kali kita melakukan transaksi dan sebagainya dan sebagainya. Dan juga untuk aplikasi DeFi ataupun finance kawan-kawan, sesuatu yang menggunakan aset yang volatil untuk suatu finance ataupun finansial, ekonomi produk, tidak baik bagi saya. Mengapa? Karena jikalau kita memiliki hutang dan kita menggunakan Bitcoin sebagai jaminan kita, jikalau harga Bitcoin nantinya volatil ataupun turun, maka ada resiko likuidasi. Artinya bagi saya untuk produk finansial lebih cocok menggunakan sesuatu yang stable. Apakah teman-teman setuju? Silahkan komen di kolom komentar. Berikutnya bagaimana jikalau ada suatu produk yang dapat mengambil kelebihan dari fiat dan membuang kelemahannya, begitu pula mengambil kelebihan dari Bitcoin dan juga membuang kelemahannya. Jadi ada satu produk yang elastis kawan-kawan. Berikutnya, artinya apa elastis? Artinya supply-nya dapat naik turun berdasarkan demand. Tidak fix seperti Bitcoin. Berikutnya, dia tidak terdilusi. Ini sangat penting sekali. Artinya, kita tidak akan terdilusi. Kalau sekarang 15.000 dapat membeli nasi goreng, 100 tahun mendatang 15.000 juga dapat membeli nasi goreng. Inilah arti dari non-dilutif ataupun tidak terdilusi. Berikutnya, uang ini bisa kita bilang cukup stabil, tapi tidak stabil juga. Jadi, ada volatilitas tetapi tidak volatil juga. Karena masih dapat digunakan untuk uang sehari-hari. Berikutnya, untuk denominasi tidak ada, artinya jikalau kita ingin membayar servis, debt, dan sebagainya, enak kawan-kawan ya. Untuk denominasinya. Berikutnya kita cek di sini kawan-kawan, inilah produk dari Ample, di mana produk yang akan kita bahas pada video kali ini. Mungkin kita akan membuat beberapa seri video, tapi ini merupakan seri yang pertama, di mana Ample ini, apa yang unik dari Ample? Jadi Ample ini supply-nya elastis, dapat bertambah ataupun berkurang, mirip seperti fiat ataupun dolar, rupiah, dan sebagainya, tapi bedanya, ini yang menarik ya. Jikalau terjadi print Ample ataupun supply-nya meningkat kawan-kawan, apa yang terjadi? Supply-nya akan dibagikan kepada seluruh orang yang hold Ample di wallet, ataupun semua orang yang menggunakan Ample. Jadi jikalau supply-nya meningkat, supply-nya akan dibagikan kepada semua orang yang hold ataupun menggunakan Ample. Artinya, tidak ada pengurangan ataupun tidak ada dilusi terkait kepemilikan kita terkait suatu aset. Ini sangat penting sekali, walaupun harganya dapat naik turun kawan-kawan. Jadi jikalau nanti kita memiliki AMPL, pada dompet kita nantinya jumlah AMPL dapat naik turun. Misalnya hari ini saya memiliki 1000 AMPL, besok saya bisa memiliki 1005 AMPL. Dan jikalau demand-nya berkurang, akan sebaliknya. Ini sangat penting dan baik sekali. Ini merupakan inovasi yang sangat luar biasa dari segi ekonomi. Kalau Bitcoin menjadi inovasi dari segi teknologi dan juga desentralisasi, tapi dari segi ekonomi saya tidak melihat inovasi baru dari Bitcoin. Nah, kalau dari Ample ini merupakan inovasi baru dalam segi ekonomi kawan-kawan. Walaupun mungkin dari segi tokenomics Bitcoin cukup baik. Berikutnya, ada beberapa koin yang dapat kalian invest jika kalian tertarik kepada
yang namanya Ample ini. Karena Ample ini harganya cenderung stabil ataupun flat, walaupun tidak stable coin ya. Ini bukan stable coin, ini flat coin, berbeda. Nah, ada beberapa koin yang dapat kalian invest untuk mendapatkan gain jikalau kalian suka dengan teknologi dari Ample ini ataupun flat coin. Yang pertama ada EEFI. Ini merupakan DeFi produk yang sangat unik sekali. Ini cukup aneh dan cukup sulit dipahami. Jadi nantinya dia akan menyesuaikan naik turun dari Ample ini dan dia akan memberikan insentif jikalau harga Ample turun dan sebagainya. Intinya ini merupakan elastic protocol. Jadi ini merupakan DeFi yang dibangun karena adanya elasticity dari sebuah aset. Cukup unik. Berikutnya ada Wrap Ample, di mana ini merupakan produk dari Ample juga, tapi ini Wrap version, dapat digunakan di berbagai produk DeFi, dan uniknya supply-nya fix. Jadi untuk Wrap Ample supply-nya fix, harganya dapat naik kawan-kawan. Mungkin sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share di video saya.